time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Halo guys, di sini saya akan membacakan kaidah kebahasaan teks biografi. Yang pertama, pengertian kaidah kebahasaan teks biografi. Teks biografi adalah teks yang berisi riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Teks ini memiliki ciri khas dalam penggunaan bahasa yang disebut dengan kaidah kebahasaan. Dalam teks biografi bertujuan untuk membuat teks lebih jelas, runtut, dan informatif. Yang kedua, kaidah kebahasaan dalam teks biografi. Yang pertama, penggunaan kata kerja aksi. Kata kerja aksi digunakan untuk menggambarkan tindakan yang dilakukan oleh tokoh dalam biografi. Contohnya, berjuang, menulis, mendirikan, dan mengajar. Yang kedua, penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental digunakan untuk menunjukkan proses berpikir, perasaan, atau sikap tokoh. Contohnya, mengagumi, percaya, menginginkan, dan memahami. Yang ketiga, penggunaan kata rujukan. Kata rujukan digunakan untuk menghindari pengulangan kata dan membuat teks lebih efektif. Contohnya, ia, dia, mereka, dan tersebut. Yang keempat, penggunaan konjungsi temporal. Konjungsi temporal digunakan untuk menunjukkan urutan waktu dalam peristiwa kehidupan tokoh. Contohnya, kemudian, setelah itu, pada tahun, dan sebelum. Yang kelima, penggunaan konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas digunakan untuk menunjukkan hubungan sebab akibat dalam kehidupan tokoh. Contohnya, karena, sebab, dan hingga. Yang keenam, penggunaan kalimat majemuk. Kalimat majemuk sering digunakan dalam teks biografi untuk menjelaskan peristiwa secara lebih rinci. Contohnya, Kartini belajar dengan giat karena ia ingin memperjuangkan pendidikan bagi perempuan. Yang ketujuh, penggunaan kata sifat. Kata sifat digunakan untuk menggambarkan karakter dan sifat tokoh dalam biografi. Contohnya, bijaksana, gigih, dermawan, dan cerdas. Contohnya, bijaksana, gigih, dermawan, dan cerdas. Kedelapan, penggunaan kata keterangan. Kata keterangan digunakan untuk memberikan informasi tambahan terkait waktu, tempat, atau cara suatu peristiwa terjadi. Contohnya, di Jepara dengan penuh semangat dan pada usia muda. Yang ketiga, fungsi kaidah kebahasaan dalam teks biografi. Yang pertama, memperjelas informasi dalam teks. Yang kedua, membantu membaca memahami untuk urutan peristiwa. Yang ketiga, menunjukkan hubungan sebab akibat dalam perjalanan hidup tokoh. Yang keempat, membantu menggambarkan karakter dan perjuangan tokoh secara lebih rinci. Yang keempat, kesimpulan kaidah kebahasaan dalam teks biografi membantu menyajikan informasi tentang tokoh dengan lebih sistematis, jelas, dan menarik. Pemahaman terhadap kaidah kebahasaan ini penting agar teks biografi dapat disusun dengan baik dan informatif.